Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firmanul Irsyad Amiruddin Nur Tamimi dengan NIM 2002-1040-2094, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi teman-teman, pada kali ini kita akan membicarakan tentang ketuhanan Yang Maha Esa serta filsafat ketuhanan. Jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu sih filsafat ketuhanan. Jadi filsafat ketuhanan itu adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi dari sini dapat kita pahami kalau filsafat ketuhanan itu adalah sebuah pemikiran tentang Tuhan, yang mana pemikiran tersebut diberikan pendekatan-pendekatan, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis, yang namanya juga filsafat, jadi pendekatannya secara filosofis bagi orang-orang yang menganut agama tertentu seperti agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan setelah melakukan pendekatan filosofis, nanti mereka juga akan menambahkan pendekatan wahyu. Wahyu itu maksudnya ya pendekatan-pendekatan dari mungkin dari hadis, dari kitab yang mereka anut dalam usaha memikirkan apa sih ketuhanan itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi pembagian filsafat ketuhanan itu ada dua dalam Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, serta berdasarkan spekulasi. Dan untuk yang Al-Quran dan Hadis sendiri itu terdapat pada surat Al-Alaq dan Al-A'raf ya. Untuk yang Al-Alaq itu yang artinya Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pengajar manusia. Tuhan mengajarkan manusia sebagai hal termasuk diantaranya konsep ketuhanan. Jadi posisi Tuhan dengan manusia itu layaknya seorang guru dan juga murid, teman-teman. Jadi layaknya seorang guru, Tuhan mengajarkan manusia berbagai hal. Karena namanya guru kan pasti memberikan kita ilmu kan. Segalanya guru berikan kepada kita, termasuk konsep ketuhanan itu sendiri. Nah, lalu yang pada surat Al-A'raf, itu artinya pengakuan akan Tuhan telah ada dalam diri manusia sejak manusia pertama kali diciptakan. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia, ketika awal mula kita diciptakan, kita dahulu itu sudah mengakui bahwa ya kita telah mengakui Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, selanjutnya yaitu filsafat Tuhan berdasarkan spekulasi. Jadi teman-teman, sebelum membahas filsafat Tuhan berdasar spekulasi, kita harus tahu apa sih spekulasi itu sendiri. Nah, spekulasi adalah membuat suatu keputusan dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki dan keyakinan untuk mendapatkan yang diinginkan dengan pemikiran yang matang walaupun kadang hasil yang diterima tidak sesuai harapan. Nah, jadi ya intinya spekulasi itu membuat sebuah keputusan dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita punya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan pemikiran yang sangat matang walaupun kadang hasilnya itu gak sesuai gitu. Nah, jadi untuk filsafat Tuhan berdasarkan spekulasi itu yaitu menjelaskan konsep Tuhan bermunculan mulai dari berpikir rasional hingga agnostisisme, itu ada teorinya, dan lainnya, dan juga ada sebagian yang bertentangan dengan konsep tauhid. Jadi intinya kalau berdasarkan spekulasi ini tuh kita berusaha untuk menjelaskan konsep Tuhan dengan cara pemikiran-pemikiran yang rasional hingga agnostisisme dengan teori-teori begitulah. Baik, selanjutnya itu ada dalil tentang wujudnya Tuhan. Nah, dalam dalil ini sudah pastinya mengarah ke Al-Qur'annya. Terdapat pada surat At-Toha ayat 50 yang bunyinya itu Rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Yang artinya itu yakni Tuhan adalah Dia yang telah menganugerahkan kepada tiap sesuatu penciptaan atau kelahiran yang sesuai dengan keadaannya, kemudian menunjukinya jalan untuk mencapai kesempurnaannya yang diinginkan. Jadi dalam dalil wujud Tuhan ini yang terdapat pada surat At-Toha ayat 50 itu menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Dia atau sosok yang telah memberikan anugerah kepada segala sesuatu yang Dia ciptakan sesuai dengan keadaannya. Lalu setelahnya Tuhan ini akan menunjukkan jalan yang mana tujuannya itu untuk mencapai kesempurnaan yang diinginkan makhluk ciptaannya tersebut.
Jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang kita inginkan dari dulu, dari sebelum diciptakan, bahkan Tuhan itu sudah tahu. Terus dalil kedua yang mengenai adanya Tuhan itu terdapat pada Al-Quran surat An-Najm ayat 42 yang bunyinya wa anna ila rabbikal muntaha, yang artinya yakni seluruh rangkaian sebab dan akibat berakhir pada Tuhan kau. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, sebab dan akibat itu pasti berakhirnya ya kepada Tuhan lagi nanti. Lalu ada juga yang dari Al-A'raf yang bunyinya alastu bi rabbikum qalu bala, yang artinya sendiri yakni aku berkata kepada setiap ruh, bukanlah aku Tuhan kamu. Mereka berkata, ya sungguh benar. Jadi Tuhan sampai menegaskan sendiri, berkata kepada roh di alam sana, mengatakan bahwa bukankah aku Tuhan kamu. Jadi dia menyatakan, akulah Tuhan kamu. Dan kita waktu dalam kondisi ruh itu setuju, ya sungguh benar, kamu adalah Tuhan aku. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas definisi keimanan secara umum. Nah, secara etimologi, kata iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti itu percaya. Jadi iman itu percaya ya teman-teman. Secara terminologi atau istilahnya, iman itu adalah membenarkan dengan hati, tasdik bi qalbi, menyatakan dengan lisan, iqrar bilisan, dan membuktikan dengan perbuatan amal bin arkan terhadap kebenaran atau keyakinan tertentu. Nah, jadi setelah kita memahami konsep ketuhanan dan filsafat ketuhanan sendiri, kita diharapkan bisa mulai beriman kepada Allah. Lainnya rukun iman kan ada tuh, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu maksudnya gimana sih? Jadi seperti yang awal tadi, definisi gimana? Iman kan artinya percaya. Jadi iman kepada Allah itu maksudnya yakin dan percaya dengan sepenuh hati akan adanya Allah, keesaannya serta sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, konsekuensi dari pengakuan ini adalah mengikuti petunjuk, tuntutan, bimbingan Allah dan Rasulnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi, serta menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu setelah kita beriman, kita pastinya akan bertakwa. Apa takwa itu sendiri? Takwa itu berasal dari kata waqo yaqi wiqayah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Nah, dari makna etimologis tersebut, maka takwa sendiri itu bisa kita artikan suatu sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran Islam secara utuh dan konsisten, atau biasa kita sebut dengan istiqomah. Nah, jadi implementasi sendiri dari iman dan takwa dalam kehidupan modern yaitu pemantapan iman dan takwa, melemahnya jati diri, arus globalisasi, dan paradigma tauhid. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari tentang ketuhanan Yang Maha Esa serta filsafat ketuhanan, nah dari situ kita bisa paham bahwa kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memahami filsafat ketuhanan itu seperti apa, Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa, bahkan sudah ada hadis-hadisnya. Dan setelah kita meningkatkan keimanan tadi, diharapkan kita bisa lebih bertakwa nantinya. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya Firman Irsyad, unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.